Kalau kabin dari si kabin dari Odyssey ini aja lega, gimana bagasinya ya? Kita buka dulu. Hai semuanya, selamat datang di review Honda Odyssey 2017. Tadinya gue kira Honda mau ngeluncurin Odyssey USDM yang udah luncur di Amerika. Cuma ternyata Honda tuh ngeluncurin Odyssey lama yang mukanya dipermak dikit, sama di interior ada 1-2 hal yang baru. Jadi kalau di luar dia itu bedanya begini. Kalau Odyssey yang lama itu kan chrome semua, di sini dia dikasih warna hitam. Sama di sini katanya garnish fog lampnya baru, sama bagian bumper di sini ada yang baru, cuma nggak tahu di mana. Sisanya masih sama, di sini masih ada dual projector LED. Di sini ada LED DRL, dan jangan lupa ini adalah Odyssey spek JDM, Japanese Domestic Market, bukan USDM. Terus ini dia peleknya itu dia pakai ukurannya 17 inci. Bannya dia pakai buatan Dunlop SP Sport 270. Ukurannya 215/55 R17. Jadi dia pelek 17 inci, rem depan belakang cakram, dan sudah pasti ada ABS, EBD, BA segala macam. Ya iyalah, kebangetan kalau mobil 700 jutaan nggak ada kayak gitu. Terus di sini di spion dia ada kamera kecil, tandanya dia udah pakai all-around view-nya kayak Nissan X-Trail atau Mercedes segala macam. Jadi kalau parkir itu bisa ngeliat seolah-olah dari atas. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Seperti yang gue bilang tadi, ubahnya itu cuma paling kentara di bagian depan. Jadi di bagian samping sama di bagian belakang sini dia tuh nggak terlalu kentara perbedaannya dibanding Odyssey yang kemarin. Contohnya di sini bodinya masih sama aja, di atas masih ada sunroof. Terus di sini dia masih pakai lampu LED bar, ada kamera parkir, tapi nggak ada sensor parkir. Kita lanjut aja ke bagian dalamnya karena luarnya nggak begitu beda banget. Buat sebuah mobil yang harga udah 700 juta lebih sedikit, gue rasa dia punya interior tuh yang desainnya sangat simple, clean, dan cenderung mewah. Apalagi yang gue suka adalah panel kayu di sini, meskipun ini bukan kayu asli, tapi udah lumayan cukup lah effortnya. Terus di sini dia punya tombol AC itu yang touch sensitif, jadi bukan tombol fisik. Kelihatan elegan meskipun kalau misalnya buat dioperasiin bakal sedikit annoying, apalagi kalau sambil jalan. Agak susah. Terus di sini gearboxnya juga tuasnya bagus banget. Audionya dia pakai yang sama seperti di spek luar negeri, jadi nggak begitu disunat-sunat banget. Dan untuk setirnya dia bisa maju, mundur, naik, dan turun. Dan meskipun ini MPV yang gede banget, posisi duduknya itu kerasa kayak sedan. Dan jok pengemudi dan penumpang depan itu udah elektrik, tapi yang punya memory seat itu cuma pengemudi doang. Ya lumayan lah. Terus di bagian kanan dia ada tombol buat ikon, stability control, sama tombol buat electric sliding door di bagian belakang. Seperti yang gue bilang tadi, dia posisi duduknya itu kayak di sedan. Jadi karena posisi setirnya pas, udah gitu joknya juga nyaman banget. Di sini juga ada armrest yang tingginya bisa kita atur kayak di Mitsubishi Delica. Kalau kalian pernah lihat, di sini lacinya dia bagus karena ada 1-2 cup holder. Dan ini bisa kita tarik, dorong lebih tinggi atau lebih rendah. Cuma untuk sebuah mobil 700 jutaan, gue mengherankan kenapa di sini dia pasti pakai plastik. Untungnya di sini juga udah ada material yang lebih empuk dan kelihatannya mewah. Di pintu lagi-lagi kombinasi antara plastik, panel kayu, dan kulit yang untungnya jahitannya asli, nggak kayak merek sebelah. Dan kantong di pintunya dia ukurannya lumayan, meskipun di sini gue melihat kenapa spion tengahnya itu dia belum pakai auto dimming. Padahal mobil-mobil yang lebih murah dia udah pakai auto dimming. Kenapa ya? Terus di sini ada buat sunroof, buka tutupnya, dan ini mobil lega banget di depan. Gimana di belakang ya? Cek yuk. Salah satu inti dari beli Odyssey yang baru ini adalah kalian pengen nikmatin leganya di baris kedua ini. Dan gue rasa itu poin yang bagus. Pertama buat masuknya aja, di sini ada handle, jadi kayak Toyota Alphard, tapi ini handle-nya biasa ya, belum dilapis kulit kayak Alphard atau Velfire. Cuma kalau udah duduk tuh enak banget.
Terus kita turunin armrestnya di sini, set, 1, 2. Jadi kursi ini tuh bener-bener bikin kita berasa kayak di klinik dokter gigi. Soalnya lihat ini kakinya dia bisa dinaikin, bisa diundur, maju. Dan yang gue suka adalah mundurnya itu bisa mundur banget. Terus gue pengen reclining joknya. Aduh, reviewnya lanjut nggak ya? Males lanjut lah, ntar nggak pulang tuh. Terus seperti di Mazda Biante, dia ini joknya nggak cuma bisa sliding depan belakang, tapi dia juga bisa kiri kanan. Jadi set, dengan kita tarik tuas yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita geser yang kiri ini ke kiri dan yang kanan ini ke kanan, dia nggak punya gang yang cukup buat orang lewat ke baris ketiga. Jadi kalau misalnya orang mau masuk dari baris ketiga, ini harus dimajuin habis dulu. Tapi untuk practicality di belakang, di sini ada 2 kantong jok, 1, 2. Di sini juga ada 2, 1, 2. Jadi ada 4 kantong jok di balik sini. Kantong di door trimnya juga lega. Dan di sini dia punya TV. Yang gue bilang ini lebih solid monitornya daripada yang ada di Toyota Fortuner VR-Z. Ya iyalah, beda 200 juta. Terus kontrol AC-nya ada di atap, ada tampilan digitalnya juga. Jadi kerasnya tuh mewah ya. Apalagi lihat nih, kisi-kisi AC-nya muter-muter gini di atap. Jadi ini seperti bus doa ibu. Kita lanjut ke bagian belakang. Dan karena ini mobilnya gede, pasti nggak ada yang namanya penistaan ruang di sini. Depan lega, tengah lega, belakang juga lega. Asal yang tengah tahu diri buat ngasih kita ruang. Di sini ruang kakinya lega, ruang kepalanya juga lega. Tapi buat anak-anak ini kayaknya lebih cocok. Headrestnya juga pas, bahkan buat orang dewasa. Nih lihat, gue bisa tidur. Dan di sini ada juga 1, 2 headrest lagi. Dan kalau misalnya baris tengah nggak dipakai, kita bisa lipat buat ngambil apa gitu di bagasi kalau misalnya baru inget. Di baris ketiga dia juga ada lampu, ada kisi AC, dan ada cup holder 1, 2. Kayaknya nggak akan ada yang protes meskipun duduk di baris ketiga. Kita lanjut ke bagian lain. Kabin dari Odyssey ini aja lega, gimana bagasinya ya? Kita buka dulu. Oh, jadi Honda ini pengen kita sehat ya. Jadi dia tuh nggak pakai pintu bagasi elektrik. Jadi kalau misalnya kalian punya busung lapar, penyakit busung lapar, naik turun, lama-lama busung terkapar. Nah kita lihat di sini bagasinya dia luas, tapi nggak cuma luas ke samping, ke depan, dia tuh dalam nih. Set, lantainya itu rendah banget, dan kalau misalnya pelipatan joknya dia pinter, smart gue bilang. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Dan inilah finalnya. Jadi dia punya bagasi itu lega banget. Dan kalau di sini kita cek dia ada power outlet sama HDMI buat koneksi ke head unitnya. Ini mobil luar biasa ya, tampilannya mewah, bagasinya gede, kabinnya juga luas. Ini mobil yang bener-bener cocok buat kalian yang suka maling ATM. Jadi si Odyssey ini dia pakai mesin yang sama seperti Honda Accord. Dia pakai mesin 2400 cc 4 silinder, natural aspirated, nggak ada turbo, nggak ada teknologi yang terlalu gimana-gimana banget. Dia tenaganya 175 PS dan torsinya 23 kg/m. Sebenarnya cukup ya buat menghela mobil yang segede gini, seberat begini, dan dia pakai transmisi CVT buat penggerak roda depannya. Dan sebagai penutup, gue sampaikan kalau si OCD Premier ini, maksudnya si Odyssey baru ini, dia harganya 718 jutaan. Jadi apa kalian mau membayar 4 juta sedikit lebih mahal untuk Odyssey yang penampilannya di bagian depan lebih beda dan material jok tengahnya katanya lebih bagus? Sampaikan pendapat kalian di bawah sini. Sekian dari Auto Red Max, sekian dan terima kasih Bon.